Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Dola dari kelas 11 TKT 2 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan membahas Superlab 1, yaitu ini seperti ini topologinya. Nah, langsung saja kalian buka topologinya dari hasil drive-nya yang di komentar ya. Nah, download yang Superlab 1, lalu kalian bisa klik dock di sini agar ke samping, lalu kalian bisa kecilkan ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya itu terbagi menjadi beberapa part, yaitu ada part 1, 2 sampai dengan part 8. Nah, kita akan konfigurasikan yang part satunya dulu, yaitu basic configuration. Nah, configuration hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud dari display itu di switch dan router, misalnya switch 4 di sini saya akan buka switch 4. Nah, di sini ini seperti ini ya, itu namanya display. Lalu ini configure enable script pada setiap routers dan switches dengan password SID. Nah, berarti nanti itu kita akan mengganti hostname-nya dan menambahkan enable script di router dan juga switch. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch 4. Buka switch. Lalu kita ke CLI. Lalu di sini kita enable config. Lalu kita konfigurasikan hostname dulu. Kita ketik hostname switch 4 maaf. Nah, ini di sini itu harus sama dengan display agar completion-nya itu menambah. Ini display di sini. Nah, lalu kita enter, lalu enable. Maaf. Script SID. Itu tulisannya juga harus sama seperti di langkah-langkah ya, teman-teman. Nah, lalu kita konfigurasikan di multi layer. Di sini kita ke CLI enable, lalu kita config, lalu kita ganti dengan hostname MLS2, lalu kita singkat dengan enable script SID. Sudah kita close. Nah, kita kesini ke router 2. Nah, di sini kita ke CLI, lalu kita enter enable config, lalu kita ganti dengan host RTR2, lalu nah set SID. Nah, lalu kita ganti multi layer 1 juga. Enable config, lalu host MLS1. Nah, lalu ke switch 1. Lalu kita ke switch 2. Salah. Lalu kita ke switch 2. Lalu kita ke router 1. Lalu kita ganti dengan host R1. Lalu kita ke router 3. Lalu terakhir ke switch 3.
ini sudah selesai. Kalian bisa lihat di conversionnya itu di sini sudah menambah menjadi 10%. Nah, terus kita bisa langsung saja ke part 2, yaitu tentang configure VLAN dan trunking multilayer 2 dan switch 4. Nah, di sini berarti kita buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display ya teman-teman. Nah, berarti ini kan konfigurasi di multilayer 2 dan switch 4. Nah, berarti di sini juga ada VLAN 10, 20 dan 30. Kalau switch yang 4 itu VLAN-nya itu 10, 20, 30. Kalau multilayernya multilayer 2 itu berarti VLAN-nya 10 dan 30 ya teman-teman. Nah, untuk IP address-nya bisa lihat di langkah-langkah sini. Lalu kita konfigurasikan dulu di switch 4. Sini kita buat VLAN-nya sampai 30. Maaf ini salah, seperti ini. Lalu ini kita ganti dengan 20. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Di sini kita exit dulu. Nah, kita berikan interface range 0/2-3, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Lalu kita ke nomor 2, yaitu konfigurasi port test pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk yang konfigurasi port test itu kita pakai spanning min3 port test. Nah, sudah kita enter, lalu exit. Lalu kita masuk ke interface range 4-5. Lalu saya singkat saja switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Saya singkat saja spanning PO, lalu exit. Lalu kita masuk ke interface 6-7. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama di multilayer 2 karena perintahnya itu di switch 4 dan multilayer 2 ya teman-teman. Sini kita buka. Di multilayer 2 berarti kan hanya VLAN 10 dan 30. Sini kita buat VLAN-nya dulu. Nah, ini kan saya konfigurasikan juga yang VLAN 20, sedangkan kalau di multilayer 2 ini tidak terhubung langsung dengan VLAN 20. Nah, kenapa kita tambahkan di multilayer 2? Karena nantinya kita akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita konfigurasikan juga VLAN 20-nya. Sekarang kita terangkan dulu ke dua switch-nya, kita masukkan dulu interface-nya. Ini kita masuk ke interface range data 0/2-3. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10. Lalu exit. Sini kita masuk ke interface 4-5. Switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30, maaf. Lalu lalu exit. Nah, lalu kita akan terangkan kedua switch-nya. Di sini kita exit ya. Lalu kita masuk ke interface
0/1. Kalau sudah kita enter, lalu switch port trunk and capsulation enough .1Q, lalu switch port mode trunk. Nah, lalu kita akan konfigurasikan juga di switch 4 nya. Sini kita buka switch 4, lalu kita masuk ke interface data 0/1 switch port mode trunk. Nah, lalu kita ke nomor 3, yaitu konfigurasi SVI dan DHCP server pada multilayer 2 dan semua VLAN set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Nah, berarti kita konfigurasikan dulu di switch multilayer 2. Nah, di sini kita buka ini, lalu kita exit. Nah, di sini kita masuk ke interface VLAN 10. Di sini kita isikan IP address-nya, karena ini IP address berarti kita pakai IP at 192.168.10.1 karena ini IP bukan network. Terus kita masukkan juga subnetnya, yaitu karena ini slice 24 berarti ini itu kita pakai yang 255.255.255.0. Nah, lalu kita enter, lalu lakukan sampai VLAN 30. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Di sini kita ketikkan IP DHCP VLAN 10, lalu network 192.168.10.0, lalu subnetnya 255.255.255.0. Kalau sudah, kita enter, lalu default min router, kita pakai IP yang dimasukkan di VLAN tadi, yaitu 192.168.10.1. Kalau sudah, kita enter, lalu DNS min server kita pakai yang 90.2, 192.168.90.2. Kalau sudah, kita enter, lalu exit. Nah, kita lakukan sampai VLAN 30. Nah, di sini kita coba cek results. Sini kita ke ini. Nah, di sini kita scroll pada multilayer 2. Ini di sini. Nah, ini kalau untuk pool yang VLAN 10, 20, 30 itu sudah tercentang ya teman-teman. Terus enable scriptnya itu juga sudah dicentang, artinya untuk konfigurasinya sudah berhasil. Lalu kita lihat di DNS ininya, DHCP servernya. Nah, kalian bisa lihat di sini itu kan ada exclude addresses. Nah, maksudnya adalah kita akan mengecualikan IP address yang ini dari IP DHCP-nya, karena kan sudah kita pakai untuk gateway. Nah, kita coba cari yang ini multilayer 1. Kita juga lakukan hal yang sama di multilayer 1 yang di exclude address nantinya. Nah, kita konfigurasikan dulu di multilayer 2. IP DHCP excluded min address 192.168.10.1. lalu kita ganti saja dengan 20.1 30.1.
enter. Nah, lalu kita sekarang coba lihat di tadi cek result assessment items. Di sini scroll yang ini. Nah, di sini sudah centang semua ya teman-teman. Ini untuk DHCP servernya. Nah, itu berarti konfigurasi kita pun sudah berhasil. Nah, terus kita sekarang coba tes IP DHCP-nya. Di sini kita buka PC yang 0. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita DHCP. Nah, di sini sudah kita close. Lalu buka PC 4. Kita coba di VLAN 20 ya. Desktop IP configuration, lalu DHCP. Nah, di sini sudah ada, lalu close. Nah, lalu kita coba ke PC 8 di VLAN 30. Nah, ini juga sudah. Coba di PC 6. Nah, lalu kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan trunking pada multilayer 1, switch 1, dan switch 2. Nah, nomor 1 itu buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita coba lihat di switch 1, switch 2, dan multilayer 1. Di sini kan untuk VLAN-nya itu ada 40 sampai 70 ya teman-teman. Nah, lalu kita konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, seperti kita konfigurasi spanning tree port face tadi. Nah, kita langsung konfigurasikan saja di switch 1. Kita buka switch 1. Ini di sini passwordnya itu SID. Lalu kita config. Nah, kita akan buat dulu VLAN 40 sampai 60. Sini kita buat dulu VLAN 40 sampai 60. Sini kita ketikkan VLAN 40 dan VLAN 40. Lalu VLAN 50. Di sini kita exit. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Interface range FA0/2 sampai 4, switch port mode access, lalu switch port access VLAN 40, lalu SPA spanning port face. Sini saya singkat saja, lalu exit. Lalu kita masuk ke interface range 5 sampai 6, lalu switch port mode access, lalu switch port VLAN 50, lalu SPA lalu exit. Lalu kita masuk ke interface 7 sampai 8, switch port mode access, lalu switch port VLAN 60, lalu SPA lalu exit. Nah, terus kita juga akan terangkan switch-nya ke multilayer. Di sini kita interface FA0/1, switch port mode terang, saya singkat saja. Terus kita terangkan juga VLAN-nya, switch port terang call VLAN 40 sampai 60. Nah, oh ya, saya lupa tadi belum konfigurasikan di switch 4-nya ya teman-teman. Kita di sini dulu masuk ke switch 4. Sini passwordnya itu SID. Nah, jika sudah, sekarang kita coba konfigurasikan untuk switch 2. Nah, itu lalu passwordnya SID, lalu kita ke config, lalu kita buat dulu VLAN 60 70 saja. Lalu kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3, lalu switch port mode access,
lalu switchboard, akses VLAN 60, lalu export, lalu exit, lalu interface range 4 sampai 6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70, SPPO, lalu exit. Nah, terus kita juga terangkan switchnya. Di sini kita masuk interface FA0/1, lalu switchboard mode terang, switchboard terang all VLAN 60 sampai 70. Nah, terus kita akan konfigurasikan di switch multilayer 1 ini. Sini passwordnya juga SID. Lalu kita masuk ke config. Nah, di sini kita juga buat VLAN 40 sampai 70. Kita exit. Lalu kita akan masukkan konfigurasi SVI dan DHCP server pada multilayer 1 untuk semua VLAN, dan untuk DNS-nya itu kita pakai 90.2. Di sini kita masuk ke interface VLAN 40. Nah, di sini ini IP-nya itu di sini ya teman-teman. Ini kita lakukan sampai maaf, kita tambahkan dulu IPS 192.168.40.1, lalu sama-masanya 255.255.255.0, lalu exit. Nah, lalu kita lakukan sampai VLAN 70. Nah, sudah. Sekarang saya akan menerangkan interface-nya, switch-nya. Di sini kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Karena ini multilayer, jadi kita pakai encapsulation ya teman-teman nanti. Nah, lalu kita switchboard mode terang. Nah, lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Setelah kita exit, kita ketikkan IP DHCP itu VLAN 40. Nah, kita akan konfigurasikan sampai VLAN 70. Network 192.168.40.0.0.255 sebenarnya 255.255.0. Lalu default NIM router itu 192.168.40.1. Lalu DNS servernya server 192.168.90.2. Lalu kita exit. Nah, lalu kita konfigurasikan untuk VLAN 50 sampai 70 nya ya. IP DHCP excluded 192.168.40.1. Lalu maaf, sini kita ganti dengan 50. Nah, sekarang kita coba cek di PC 10. Desktop IP configuration, lalu DHCP. Nah, di sini sudah. Lalu kita cek juga di PC 13 yang VLAN 50. Sudah. Lalu kita cek di PC 15 di VLAN 60. Lalu cek di 17. Lalu kita cek di VLAN 70 yaitu yang PC 20. Nah, ini sudah.
Nah, lalu kita lanjut ke part 4, yaitu configure VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Nah, satu ini VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti kita akan buat VLAN 80 lalu 90. Nah, di sini kita buka switch 3. Enable passwordnya SID. Lalu kita masuk dengan config. Kita buat dulu VLAN 80 dan 90-nya. Nah, lalu kita exit. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Interface range 0/1 sampai 3. Lalu switch port model access. Lalu switch port access VLAN 80. Sini kita ESPA spanning tree port face. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface range 4 sampai 5. Switch port model access. Switch port VLAN 90. Lalu ESPA PO. Lalu kita exit. Nah, kita juga akan terangkan switchnya. Kita masuk interface FA0/6. Kita switch port mode terang. Lalu kita terangkan juga untuk VLAN-nya. Switch terang all VLAN 80 sampai 90. Nah, terus kita lanjut untuk konfigurasi di router 3-nya. SID passwordnya, lalu config. Nah, karena kita konfigurasikan di router, berarti kita akan membuat set interface-nya dulu, yaitu interface di 0/1, lalu no starter. Nah, di sini kita lihat coba. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Di sini kita buka lagi. Kita exit. Di sini kita interface gig 0/1.80 karena ini VLAN-nya 80 ya teman-teman. Lalu install 80. Maaf. Nah, di sini itu IP-nya ini seperti ini. Lalu kita coba tambahkan IPF 192.168.80.1. Lalu subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1.90. Ganti 90. Lalu kita IPF, kita ganti dengan 90.1. Lalu kita exit. Nah, tadi kan berarti kita sudah konfigurasikan VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DHCP. Nah, kita itu masuk ke nomor 3, yaitu konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8, set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Nah, berarti kita akan konfigurasi hanya untuk VLAN 80. Terus untuk VLAN 90 kita akan lakukan secara statik. Di sini kita ketikkan saja IP DHCP full VLAN 80. Lalu network 192.168.80.0 lalu 255.255.255.0. Lalu saya default routernya saya singkatkan saja 98.80.1. lalu DNS 192.168.90.2. Nah, lalu kita konfigurasikan juga untuk exclude-nya. IP DHCP exclude 192.168.80.1. Sudah kita enter, lalu kita exit. Nah, lalu kita coba cek IP-nya di PC. Di sini kita buka ini PC 22 stop IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini sudah. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan untuk server 1 dan server 2. Karena ini tidak DHCP, maka kita akan melakukan secara statik. Di sini kita ke ini, lalu ke desktop, lalu kita IP configuration, lalu untuk IPv
addressnya itu 192.168.90.2. Ini karena kalau 90.1 itu sudah dipakai sebagai default gateway. Lalu subnet mask-nya 255.0, lalu default gateway-nya itu, sebentar saya salin saja, 90.1. Lalu DNS servernya itu 90.2. Nah, kalau sudah kita close, lalu kita ke server 2 desktop. Nah, di sini untuk ininya itu kita pakai 90.3 karena kalau 90.1 sudah dipakai sebagai default gateway. Lalu di sini untuk default gateway-nya 90.1. Lalu DNS servernya kita sama 90.2. Nah, lalu kita coba ping dari PC 22 ke server 1. Ini kirim dari PC 22 ke server 1. Nah, ini kalau file kita coba lagi. Di sini successful ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 5 yaitu configuration IP address point to point. Nah, nomor 1 ini konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, kita akan konfigurasikan di router 3 dulu. Nah, di sini kan ada IP yang tertera di display, berarti itu 0/0 itu IP-nya itu kan 10.6 ya teman-teman. Ini lalu kita buka saja di router 3. Kita masuk ke interface gig 0/0. Maaf, kita masuk ke config dulu. Interface gig 0/0. Lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.6. Lalu subnet mask-nya itu 255.255.252 karena slash-nya 30. Lalu no shutdown. Nah, lalu kita ke router 1. Nah, di router 1 itu ada 2, yaitu gig 0/1 yang mengarah ke router 3 dan gig 0/0 yang mengarah ke router 2 ini ya. Nah, di sini kita buka ini. Lalu kita masukkan interface gig 0/1. Lalu kita masukkan IP app 10.10.10.5. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.252 karena slash-nya 30. Lalu kita no shutdown. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0. Lalu IP app 10.1 ya ini IP-nya. Lalu no shutdown. Lalu kita coba lihat. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Sekarang kita coba di router 2. Nah, kalau router 2 itu berarti ini ada 3 jalur ya teman-teman. Nah, untuk gig 0/0-nya itu yang mengarah ke multilayer 2. Lalu untuk 0/2-nya itu yang mengarah ke router yang mengarah ke multilayer ini 1. Dan untuk gig 0/1 itu yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Jadi kita buka router 2. Enable SID config. Di sini kita masuk ke interface gig 0/1. Lalu IP app 10.10.10.2. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. Shutdown. Nah, lalu kita exit, kita masuk ke gig 0/2. Lalu IP app ini 10.13 karena tadi IP-nya 10.13. Lalu no shutdown. Lalu exit. Lalu interface gig 0/0. Untuk IP app-nya itu, IP address-nya itu 10.9. Lalu no shutdown. Nah, kalian bisa lihat di sini itu sudah hijau semua. Terus kita akan konfigurasi untuk multilayer 1 dan juga 2-nya. Di sini kita buka multilayer yang 1. Di sini kita masuk ke interface EPA 0/3. Ini lalu IP app 10.10.10.14.
subnamasian itu 255.255.252. Lalu bisa. Lalu kita lakukan juga di multilayer 2. SID passwordnya, lalu config, lalu kita masuk ke interface EK0/6 switchboard, lalu IP add 10.10.10.10, lalu subnamasinya 255.255.252, lalu no SR. Nah, lalu kita akan coba lakukan konektivitas, yaitu dengan uji ping dari router 3 ke router 1. Nah, di sini kita coba kirim surat router 3 ke router 1. Nah, di sini pilot kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Lalu kita coba kirim surat dari router 2 ke router 1. Di sini kalau pilot kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Di sini kita delete saja. Nah, kita lanjut ke part 6, yaitu configure OSPF in all of routers. Nah, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Nah, itu gunakan ID untuk OSPF 1. Di sini kita buka router 3-nya. Di sini ini kan tadi disuruh pakai OSPF 1. Nah, lalu kita ketikkan router OSPF 1, lalu network 10.10.10.4, lalu 0.0.0.3, itu karena slice 30 itu area 0. Nah, kita akan pakai 10.4 karena range-nya itu 10.6 dan 10.5, maka netnya itu 10.4 dan IP broadcast-nya itu 10.7. Nah, lalu kita konfigurasikan juga yang 80, VLAN 80 dan 90. Di sini kita ganti saja dengan network 192.168.9 lalu 0.0.0.255 itu karena slash-nya 24 area 0 ya. Lalu di sini kita ganti dengan 90.0. Ini juga sama, slash 24 jadinya 255. Lalu kita konfigurasikan juga di router 1. Kita exit dulu router OSPF 1. Nah, lalu kita masukkan network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0, lalu 10.10.0, lalu kita buka router 2, kita exit, lalu router OSPF 1 network 10.10.0.0.0.3 area 0, lalu di sini 10.12, lalu 10.8. Lalu kita konfigurasikan juga di multilayer 1. Di sini kita exit dulu IP routing. Lalu kita dengan router OSPF 1. Nah, lalu kita promosikan yang 10.12 tadi dan VLAN 40 sampai 70. Di sini kita ketikkan network 10.10.10.12 lalu 0.0.0.3 area 0. Lalu enter. Nah, ini kita promosi untuk VLAN 40 sampai 70-nya. Nah, kalau sudah, kita lakukan konfigurasi di multilayer 2. Kita exit dulu, lalu IP route
Sini kita masuk ke router OSPF1, lalu kita network 10.10.10.0, lalu 0.0.0.3 area 0. Nah, lalu kita promosikan untuk VLAN 10, 20, dan 30. Nah, lalu kita coba cek di router 1. Kita exit dulu. Kita coba cek dengan do bisa IP OSPF MIC. Nah, di sini sudah ada yang 13 dan 1 ya teman-teman. Lalu kita cek table routing di semua router, tetapi saya akan cek di router 1 saja. Sini kita cek dengan bisa IP root. Nah, di sini sudah ada semuanya ya teman-teman. Lalu kita coba ping atau kirim surat dari PC 22 ke PC 20. Di sini kalau pilot kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Lalu kita ke part 7, yaitu configure DNS dan web server. Nah, konfigurasi DNS server di server 1 itu ada buat record untuk akademi sekolahan.id dengan IP 192.168.90.3. Lalu buat CNAME record untuk www.akademi sekolahan.id itu akademi sekolahan.id. Nah, di sini kita buka server 1. Kita ke service. Di sini kan kita disuruh buat record untuk akademi sekolahan ID dengan IP 192.168.90.3. Sini kita ke DNS, lalu di sini kita on. Nah, untuk name-nya itu kita ketikkan akademi.sekolahan.id. Lalu ini tipenya itu record. Lalu untuk address-nya itu 192.168.90.3. Lalu di sini kita add. Nah, lalu kita ke poin ini 2, yaitu buat CNAME record untuk www.akademi-sekolahan.id to academy.sekolahan.id. Nah, di sini untuk tipenya itu CNAME ya. Nah, lalu namanya itu www.academy.sekolahan.id. Nah, lalu untuk hostname-nya itu akademi sekolahan.id. Nah, lalu kita add. Nah, lalu kita lanjut ke node 2, yaitu konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to academy sekolahan ID. Nah, di sini kita buka server 2. Lalu kita ke service, lalu ke HTTP. Nah, ini pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu on semua ya teman-teman. Lalu kita edit yang index HTML. Maaf. Nah, di bagian welcome to Cisco Packet Tracer itu kita ganti dengan welcome to Academy Sekolahan ID. Welcome to Academy sekolahan.id. Maaf, ID seperti itu. Lalu kita save, lalu yes. Nah, lalu kita close. Nah, ini itu konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses academy.sekolahan.id melalui browser web. Nah, kita akan coba ping dulu, ping DNS-nya kita coba di PC 22. Di sini kita ke desktop, lalu kita ke command prompt, kita coba ping, maaf, ping academy.sekolahan.id.
Ini kalau awal-awal RTO itu biasanya nantinya akan TTL ya teman-teman, awal-awal emang RTO. Nah, lalu kita ke web browser ya. Saya pakai PC 20, yaitu kita ke ini, buka PC 20 nya. Nah, lalu kita ke desktop, lalu kita ke web browser. Sini emang agak lama ya teman-teman. Nah, untuk URL-nya itu kita ketikkan dengan www.academy.sekolahan.id. Nah, lalu kita go. Nah, di sini sudah ada tampilannya ya. Lalu kita lanjut ke part 8, yaitu configure access list. Nah, nomor 1 itu konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Nah, ini gunakan ID access list 101. Nah, di sini kita buka router 3. Berarti kita membuat ada server 1 dan server 2 itu tidak bisa ping ke semua VLAN 10 dan 60. Nah, kita konfigurasikan ini di router 3. SID config. Nah, di sini kita akses min list 101 deny IP 192.168.10.0 lalu 0.0.0.255 memblokir IP dari VLAN 10. Terus kita tuju yang tidak mau ping ke server 1, yaitu 192.168.90.0 lalu 0.0.0.255 enter. Nah, lalu kita tambahkan yang VLAN 60. Di sini kita ganti dengan 60.0. Lalu kalau sudah, kita enter. Lalu kita akan konfigurasikan untuk menujunya. Kalau ini kan tadi deny, sekarang kita akan pakai yang permit ya teman-teman. Di sini kita permit dan di permit IP ini. Ini dihapus saja deh. Ini. Lalu kita masukkan ke interface. Ini di sini access list 101 permit IP ini. Lalu kita masukkan ke interface gig 0.1.90. Lalu kita IP access root 101 out karena kan memblokir. Lalu sekarang kita coba misalnya dari VLAN 60 itu mau ping ke server 1 sampai server 1 atau server 2. Di sini saya akan pakai yang 16, PC 16 desktop IP, lalu di sini IP DHCP. Nah, lalu kita akan coba kirim surat PC 16 ke server 1. Di sini violet, yaitu langsung diblokir. Lalu misalnya dari PC 20 ke server 1. Di sini successful ya teman-teman. Nah, di sini sedangkan ini itu successful, berarti VLAN 60-nya itu tidak bisa ping ke server 1. Lalu tetapi kalau VLAN 70-nya itu bisa ya teman-teman, karena kan untuk VLAN 60 dan 70-nya itu diblokir. Nah, di sini itu harusnya completion-nya itu 100%. Mungkin saya ada salah, nanti saya akan koreksi lagi ya teman-teman. Nah, berarti kalau 100% itu semua konfigurasi yang ada di Superlab 1 itu sudah selesai dan berhasil ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.